Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, dan semua saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Selasa ini, 12 Oktober 2021, dengan tema Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan dan menjadi berkat. Kita mulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 406 bait 1-3. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang penuh. Dekat kaki-Mu saja ku merebah, dan tiada ragu-ragu ku Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam renungan pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami menyadari dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan, dan kami sadar kami lemah dan terbatas. Kami membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dan bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat kepada kami, sehingga firman Tuhan boleh kami hayati, kami pahami dan kami wujudkan. Juga bagaimana dalam persekutuan doa ini, kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga hidup kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang nats Alkitab yang menjadi renungan kita dari kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-6a. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayat ini juga menjadi tema kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Saudara sekalian, orang yang mencari adalah orang yang kehilangan sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Saudara kehilangan dompet misalnya. Saudara tentu mencari dompet itu. Saudara membutuhkan sabun, misalnya sabun pelembut wajah. Maka saudara juga akan mencari sabun itu. Mencari tentu di tempat-tempat yang mungkin ada. Kita tidak akan mencari di tempat-tempat yang mungkin tidak ada. Misalnya kita kehilangan dompet di kantor. Tentu kita mencarinya di kompleks kantor. Saudara mencari sabun pelembut wajah. Tentu saudara mencarinya di toko kosmetik atau salon. Tidak mungkin saudara mencari sabun pelembut wajah di bengkel mobil misalnya. Nah, kalau mencari Tuhan itu bagaimana dan di mana? Nabi Amos tadi mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pada waktu itu abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Amos mengkritik para pemimpin kerajaan, juga pemimpin agama Israel. Karena para pemimpin ini mengira kehidupannya sudah cukup baik, sudah menyenangkan Tuhan dengan melakukan banyak ibadah, mempersembahkan korban, merayakan hari-hari keagamaan. Mereka merasa itu semua sudah cukup menyenangkan Tuhan. Tapi sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena walaupun mereka banyak melakukan ibadah, korban, juga merayakan agama, tapi kehidupan sehari-hari mereka tidak benar. Mereka banyak melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, korupsi, manipulasi, menindas yang lemah, suap, dan seterusnya. Sebagai contoh saya bacakan Amos 5 ayat 12. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Itu contoh bagaimana kehidupan mereka para pemimpin Israel. Secara ritual sepertinya baik. Ibadah, korban, hari-hari raya, tetapi kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaannya sungguh bertentangan dengan maksud Tuhan. Itu artinya apa? Artinya ibadah-ibadah, korban-korban yang mereka lakukan tidak untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan diri sendiri, bahkan untuk pamer. Maka kehidupannya tidak berubah. Saudara sekalian, para pemimpin Israel ini tentu tidak boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita semuanya. Bagaimana secara ritual keagamaan kita rajin, tapi kehidupan sehari-hari nggak benar. Kehidupan kita tidak menjadi contoh. Nabi Amos mengingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau orang mencari Tuhan tentu ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita melakukan ibadah, juga tentu ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar melakukan ibadah karena kebiasaan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan selalu membuka diri dan Tuhan bisa kita temui dan menyatakan kehendak-Nya. Kalau kita mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, maka terjadilah komunikasi. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menerima kita, dan Tuhan menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Maka terjadilah perubahan dalam kehidupan kita. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan sehari-hari. Lalu kalau hidup kita tidak berubah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan-jangan kita belum mencari Tuhan atau belum berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita introspeksi diri. Apakah selama ini sudah ada perjumpaan, persekutuan kita dengan Tuhan, dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya kita mencari Tuhan di mana? Oh, di mana-mana. Karena Tuhan hadir juga di mana-mana. Asalkan kita punya niat ingin berjumpa dengan Tuhan, maka dimanapun Tuhan bisa kita jumpai dan menyatakan kehendak-Nya. Tuhan bisa kita jumpai di gereja, tentu melalui ibadah dan ritual yang lain. Asal kita sungguh membuka hati dan ingin mencari Tuhan. Bukan ibadah sekedar untuk formalitas atau kebiasaan saja. Tuhan bisa kita jumpai di tempat pekerjaan,
di kantor, di rumah, di jalan, di luar kota, di alam terbuka, dan dimanapun. Bahkan di tengah kesibukan dan kesepian kita sekalipun, Tuhan hadir. Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana? Di tengah pergumulan dan kesulitan yang berat, kita sering bertanya apa maksud Tuhan bagi kita semuanya itu. Kalau kita sudah bertanya seperti itu, hal yang sudah baik. Artinya kita ingin berjumpa dengan Tuhan dan ingin tahu apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hanya manusia yang sombonglah yang menganggap dirinya cukup kuat menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Padahal sebenarnya manusia lemah dan rapuh. Manusia hanyalah debu. Maka saudara sekalian, agar hidup kita tetap kuat, marilah kita terus dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan dengan kehendaknya. Dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Selamat dalam pengembaraan hidup ini. Kita terus mencari Tuhan agar kita beroleh hidup. Amin. Marilah saudara sekalian kita masuk dalam persekutuan doa. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang dalam pergumulan, juga dalam pemulihan, dan kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami kembali akan keterbatasan dan kerapuhan kami. Maka kiranya kami tidak berjalan sendiri dalam hidup ini, tapi kami terus mencari Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami selalu dikuatkan. Tuhan, kami sebagai anggota gereja, kami juga saling mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam pemulihan, dalam usia lanjut, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Saya berdoa bagi saudara-saudara kami, yaitu antara lain bagi saudari Mentari, saudara Budi Yantoro, Ibu Tres Karyadi, Ibu Trihana, Ibu Win Dewanta, Ibu Toping, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius dan Tante Gita, Tante Tina Permana, Bapak Adi Pratomo, Bapak Peng Matanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yoketong dan istri Lim Amoy, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam pergumulannya, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena mereka mau mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan mereka semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Taman Jumbrut Bandung, khususnya dalam rangka bulan keluarga di bulan Oktober ini. Tuhan berkati semua pemberitaan firman mengenai keluarga, juga kegiatan-kegiatan yang lain, bila dengan berkat Tuhan boleh semakin meningkatkan kualitas keluarga kami masing-masing, kualitas komunikasi satu dengan yang lain, juga kualitas komunikasi keluarga dengan Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk rencana dari Majelis Jemaat untuk membuka kebaktian tatap muka mulai tanggal 24 Oktober yang akan datang. Tuhan, siapkanlah semuanya, termasuk Majelis Jemaat, juga jemaat sendiri, sehingga kebaktian tatap muka itu boleh semakin menjadi berkat. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk pemerintah. Saya bersyukur kalau pandemi virus corona ini boleh mulai diatasi. Walaupun akhir-akhir ini juga mulai banyak yang terkena lagi. Tapi kiranya Tuhan memberkati semua usaha yang dilakukan pemerintah dan dibantu oleh TNI Polri, juga tentu oleh segenap masyarakat. Kiranya boleh terus mentaati protokol kesehatan, sehingga pandemi ini sudah benar-benar bisa diatasi dan kami hidup dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, telah doa kami semuanya, ya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan doa, menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Selamat dalam pengembaraan hidup ini. Kita terus mencari Tuhan agar kita beroleh hidup. Amin.